Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya JB Ansari, kelas 11 IPA 1. Saya bersekolah di SMA Negeri 1 Tarakan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi sistem respirasi. Dilansir dari Wikipedia, sistem respirasi adalah sistem biologis yang terdiri dari organ dan struktur-struktur lain yang digunakan untuk pertukaran gas pada hewan dan tumbuhan. Berikut adalah saluran pada sistem respirasi. Yang pertama, rongga hidung atau cavum nasialis. Rongga hidung tersusun dari tulang rawan dan memiliki 2 buah rongga dengan 1 buah sekat. Di dalam rongga hidung, kita dapat menemukan rambut-rambut halus dan selaput lendir. Yang kedua adalah teka atau faring. Faring merupakan persimpangan antara saluran pencernaan dengan saluran pernapasan yang terletak di belakang rongga hidung dan mulut. Faring tersusun dari otot lurik dengan panjang kurang lebih 4 cm. Yang ketiga, pangkal tenggorokan atau laring. Pada laring terdapat sebuah katup yang disebut epiglotis dengan fungsi untuk mengatur jalannya makanan dan udara pernapasan sesuai dengan salurannya masing-masing. Di samping itu, pada laring terdapat pula pita suara yang merupakan organ penghasil suara pada manusia. Yang keempat, ada yang namanya batang tenggorokan atau trakea. Trakea merupakan saluran penghubung antara rongga hidung, rongga mulut, dan paru-paru. Dinding trakea tersusun dari cincin-cincin tulang rawan yang di dalamnya terdapat rambut-rambut getar atau silia. Yang kelima, cabang tenggorokan atau bronkus. Bronkus memiliki panjang kurang lebih 5 cm dengan diameter 11-13 mm ke kanan dan ke kiri. Kemudian bercabang lagi sebanyak 20 hingga 25 mm. Percabangan ini membentuk bronchiolus. Pada bronchiolus tersusun alveolus yang terbentuk seperti buah anggur. Yang keenam, paru-paru atau pulmo. Paru-paru terletak di rongga dada, tepat di atas sekat diafragma. Sekat rongga badan yang membatasi rongga dada dan rongga perut. Paru-paru terdiri dari 2 bagian, yaitu paru-paru kanan memiliki 3 lobus dan paru-paru kiri yang terdiri dari 2 lobus. Ada 2 jenis penapasan. Yang pertama, penapasan dada. Penapasan dada dimulai dari kontraksi yang terjadi pada otot antar tulang rusuk yang menyebabkan dada terangkat dan rongga dada membesar. Karena rongga dada membesar, tekanan udara di dalam dada lebih kecil daripada tekanan udara luar, sehingga udara luar masuk ke dalam rongga dada dan diteruskan menuju paru-paru. Oksigen dalam udara tersebut akan diikat oleh hemoglobin darah yang banyak terdapat di alveolus paru-paru, sehingga terjadi inspirasi. Setelahnya, relaksasi terjadi pada otot antar tulang rusuk yang menyebabkan tulang-tulang rusuk turun sehingga rongga dada mengecil. Karena mengecilnya rongga dada, volume paru-paru juga mengecil sehingga tekanannya menjadi lebih besar daripada tekanan udara luar. Karena itu, udara pun keluar dari paru-paru pada proses ekspirasi. Terus, yang kedua adalah penapasan perut. Penapasan perut terjadi karena adanya kontraksi dan relaksasi pada diafragma. Diafragma mendatar saat ototnya mengalami kontraksi. Hal ini menyebabkan rongga dada membesar dan tekanannya lebih kecil daripada tekanan udara luar. Pada saat ini terjadi inspirasi. Kemudian, diafragma akan naik saat ototnya mengalami relaksasi. Hal ini berpengaruh pada mengecil rongga dada dan paru-paru yang menyebabkan tekanan menjadi lebih besar daripada tekanan udara luar. Pada saat ini terjadi ekspirasi. Berikut adalah beberapa penyakit yang ada pada sistem respirasi. Yang pertama, flu atau influenza. Penyakit influenza disebabkan oleh virus dan mudah sekali menular. Penularan bisa melalui kontak langsung ke cairan atau melalui cairan yang keluar dari penderita saat batuk atau bersin. Saat flu, hidung dipenuhi lendir sehingga mengganggu pernapasan. Yang kedua, faringitis. Faringitis seringkali disebabkan oleh infeksi virus, namun dapat juga disebabkan oleh bakteri, sehingga untuk menanganinya dibutuhkan antibiotik.
Beberapa kasus laringitis disebabkan oleh alergi atau iritasi pada tenggorokan. Yang ketiga, asma. Asma disebabkan oleh penyempitan saluran napas. Sesak napas menjadi tanda umum dari penyakit ini. Biasanya, sesak napas dibarengi oleh mengi atau wheezing, yang merupakan suara khas bernada tinggi saat pasien mengeluarkan napas. Yang keempat, bronkitis. Bronkitis adalah peradangan pada bronkus, yang merupakan saluran udara ke paru-paru. Bronkitis umumnya dicirikan dengan batuk berdahak yang kadang dahaknya bisa berubah warna.